Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai energi eigen. Energi eigen dari operator Hamiltonian ketika kita tinjau dalam teori medan kuantum. Nah, jadi kita tinjau Hamiltonian untuk medan Klein Gordon itu H sama dengan integral dari D pangkat 3K EK A dagger A. Nah, sekarang kita tinjau operator H yang memiliki keadaan eigen ket E yang memenuhi H E ket E itu sama dengan E ket E. Nah, apabila ket E ini ternormalisasi, maka energi eigennya atau nilai ekspektasinya yaitu E itu sama dengan ya nilai ekspektasi antara H terhadap keadaan E, terhadap keadaan ket E. Nah, di sini kalau kita substitusikan, maka kita akan memiliki bentuk seperti ini. Atau kalau kita keluarkan EK-nya, karena EK-nya itu nggak bergantung terhadap ya variabel keadaannya, atau dia adalah sebuah konstan, ya, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa nilai ekspektasi dari A dan A itu bersifat positif, dan EK itu juga bersifat positif gitu ya. Nah, ini seperti ketika kita eh, ya kita mengurusi osilator harmonik. Nah, dengan demikian energi eigen E itu juga positif. Dalam kuantisasi kedua dari medan, kita melihat bahwa tidak ada energi negatif, sehingga hanya mendeskripsikan partikel tunggal, nggak ada yang namanya antipartikel. Ya, setidaknya sampai saat ini ketika kita belajar di sini. Tapi nanti ya akhirnya kita juga akan menemukannya antipartikel itu. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi komutasi antara operator pencipta dan penghancur yaitu komutasi antara A dengan Hamiltonian itu sama dengan EK A. Nah, dengan cara yang sama, komutasi antara A deker dengan H itu sama dengan minus EK A deker yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya. Nah, selanjutnya ketika A H ket E minus H A ket E itu sama dengan EK A ket E gitu ya dari relasi yang pertama. Nah, dengan demikian E ketika bekerja pada A ket E itu sama dengan E minus EK A ket E. Begitu pula untuk adegan kita memiliki relasi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A ket E dan adegan ket E itu adalah apa keadaan eigen dari Hamiltonian juga gitu ya. Seperti yang kita bahas di osilator harmonik. Nah, karena operator A itu bersifat menurunkan energi, maka ketika operator tersebut bekerja pada keadaan energi minimum, kita tuliskan A ketika bekerja kepada ket E minimum itu sama dengan 0, karena nggak bisa diturunkan lagi. Yang mana keadaan ini disebut sebagai keadaan dasar. Nah, energi minimumnya untuk mencarinya kita bisa gunakan nilai integral dari D pangkat 3K, EK, E min, A dagger A, cat E min. Dan ini jelas hasilnya itu sama dengan 0, karena cat A ketika A ketika bekerja pada cat E min itu hasilnya 0. Dan juga ini kan ini sama dengan A ketika bekerja pada E min, kemudian di Hermitian konjugat kan gitu ya. Makanya ini E min A dagger gitu. Dan itu pasti hasilnya sama dengan 0. Atau enggak? Ya, tapi ini kalau kita integralkan, itu hasilnya adalah sebuah konstanta. Tapi di sini kita mengambil misalkan 0 gitu ya. Nah, kita integralkan tuh, integral dari seluruh ruangan eh, konstan gitu ya, integral dari 0 itu konstan. Tapi secara umum kita bisa ambil energi pada keadaan dasar itu bernilai 0. Nah, apabila keadaan dasar ini disimpulkan sebagai ket 0 dan bersifat ternormalisasi, maka ket E min itu sama dengan ket 0. Dan juga A ketika bekerja pada ket 0 itu sama dengan berat 0 ketika dikerjakan oleh A dagger itu sama dengan 0. Dan juga nilai normalisasinya braket 00 itu sama dengan 1. Nah, kemudian kalau kita lakukan operator bilangan ketika bekerja pada ket 0 itu sama dengan integral dari D pangkat 3 K A dagger K A K ket 0 dan itu sama dengan 0. Dan juga Hamiltoniannya energi eigennya itu ambil sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa merepresentasikan bahwa pada keadaan vakum kita
keadaan dasarnya itu kita sebut sebagai keadaan vakum, itu nggak ada energi. Karena energi eigennya itu 0 dan juga nggak ada partikel karena ya operator bilangannya itu nilai eigennya itu 0. Nah, keadaan yang lebih tinggi itu bisa didapatkan melalui melalui dinaikkan terus-menerus gitu ya. Jadi cat N1, K1, cat N2, N2, K2 dan seterusnya sampai cat NL, KL itu sama dengan A dagger K1 pangkat N1 per akar dari N1 faktorial dan seterusnya gitu ya. Ketika ini sama seperti ketika kita bekerja pada atau kita menginginkan keadaan eksitasi dari osilator harmonik, tapi pada osilator harmonik semua keadaan eksitasinya itu memiliki momentum yang sama. Jadi kita hanya menggunakan satu suku saja. Nah, di sini ketika kita bekerja pada teori medan kuantum di sini operator penaik dan penurunnya, operator pencipta dan penghancurnya itu bergantung terhadap momentum yang berbeda-beda. Artinya kita bisa mendefinisikan keadaan eksitasi untuk beberapa momentum yang berbeda gitu ya. Dan kita akan dapatkan penulisan cat N1 K1 atau sebanyak N1 dinaikkan sebanyak N1 untuk momentum K1, kemudian dinaikkan sebanyak N2 untuk momentum K2 dan seterusnya sampai NL dan KL. Nah, apabila dilakukan operator bilangan dikit gitu ya, jadi N cat N1 K1, N2 K2 sampai NL KL itu sama dengan integral D pangkat 3K NK cat N1 K1, N2 K2 dan seterusnya sampai NL KL. Nah, dari relasi komutasi bahwa komutasi antara N dengan A dagger KI pangkat NI itu sama dengan A dagger ya dari sifat komutasi ya A dagger A komutasi antara A dengan A dagger pangkat NI karena komutasi antara A dagger dengan NI itu 0. A dagger dengan A dagger itu 0. Sehingga yang nggak 0 itu komutasi antara A dengan A dagger. Nah, di sini kita bisa tuliskan ternyata hasilnya itu adalah NI A dagger pangkat NI delta K KI. Nah, dengan demikian kita gunakan sifat ini telat ya. Ini harusnya tadi. Nah, dengan demikian kalau operator bilangan ketika bekerja pada keadaan eksitasi itu sama dengan menjadi N1K1 delta K minus K1 ditambah dan seterusnya sampai NL KL delta K minus KL cat N1K1 sampai NL KL karena di sini dinaikkan sebanyak ini gitu ya. Jadi ini kalau ketika bekerja pada ini maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, di sini kalau kita tinjau ketika ini kita integralkan gitu ya, maka kita akan dapatkan di sini itu adalah N1, N2, N3 dan seterusnya sampai NL. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika operator bilangan bekerja pada keadaan eksitasi itu menunjukkan jumlah atau bilangan seberapa banyak eksitasinya itu ya. Jadi kalau ini misalkan N1 untuk momentum K1. Ini harusnya nggak ada ya K1. Nah, jadi terus ada N2 untuk K2 dan sampai NL untuk KL. Nah, jadi kita bisa merepresentasikan bahwa jumlah itu adalah NI kuanta gitu ya. NI kuanta dengan momentum 4K mu I gitu. Ya karena keadaannya itu kan dia terkuantisasi. Jadi kita bisa naikkan energinya sebesar EK, EK, EK dan seterusnya. EK1, EK2, EK3 sampai EKNL, EKL gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinjau Hamiltoniannya. H itu sama dengan integral D pangkat 3 D pangkat 3K EK A dagger A. Nah, ini lain seperti ini, ada A itu adalah N, operator bilangan, dan kita operator momentum 4-nya kita definisikan operator momentumnya P itu sama dengan integral D pangkat 3 K
A degel A gitu ya. Ya ini kita ambil cara yang sama cuma mengganti EK itu menjadi K. Karena EK itu sama dengan K0 gitu ya. Jadi kita bisa generalisasikan untuk serta momentum komponen momentum yang lain. Nah, ini atau kita bisa tuliskan dalam bentuk operator bilangan seperti ini. Nah, dan juga eh, Hamiltonian ketika bekerja pada keadaan eksitasi, maka ini kita bisa tuliskan sebagai integral operator bilangan ketika bekerja pada keadaan eksitasi, dan kita bisa nyatakan sebagai jumlahan dari energi gitu ya, jumlahan dari keadaan energi masing-masing keadaan yang tereksitasi. Jadi untuk N1 jumlahkan ini dinaikkan N1 jumlah sebanyak EK1. Kemudian ini dinaikkan N2 jumlah sebanyak EK2 dan seterusnya sampai dinaikkan NL jumlah dengan energi sebesar EKL gitu. Jadi kalau kita misalkan ini keadaan dasar ini dinaikkan. Misalkan ini sebanyak N1 dengan masing-masing rentangnya itu adalah EK1. Kemudian dinaikkan lagi sebanyak N2 dengan rentang energinya itu EK2 dan seterusnya. Nah, begitu pula momentum ketika bekerja pada keadaan tereksitasi, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa representasikan bahwa ingat bahwa ketika Hamiltonian ketika bekerja pada keadaan satu saja, misalkan keadaan KI gitu ya, dengan N-nya itu sama dengan satu, maka dia akan menunjukkan keadaan dari satu partikel. Nah, di sini kalau ada N1, EK1, misalkan ini bekerja Hamiltonian ketika bekerja pada N1, K1 gitu ya, maka ini akan menunjukkan keberadaan M1 partikel dengan momentum K1. Dan seterusnya kalau ada N1, EK1, N2, EK2, dan seterusnya sampai NL, EKL, maka di sini kita bisa menunjukkan, representasikan bahwa keadaan ini itu adalah keadaan banyak partikel gitu ya, sistem banyak partikel di mana jumlah partikelnya itu adalah N1 sampai NL, di mana masing-masing energinya itu adalah EK1, EK2, EKL dengan momentum K1, K2 sampai KL gitu. Jadi keadaan ini itu adalah keadaan banyak partikel yang mana energinya itu akan selalu positif yang sudah kita tunjukkan sebelumnya, dan kita bisa membuat kesimpulan bahwa eksitasi dari medan ketika dilakukan operator pencipta dan penurun itu akan menciptakan partikel dengan energi sebesar EK di sini, tergantung momentumnya berapa. Nah, jadi itulah kenapa kita sebut operator penaik dan penurunnya itu bukan operator penaik dan penurun, tapi operator pencipta dan penghancur. Kenapa? Karena operator tersebut itu menciptakan partikel dan menghancurkan partikel gitu ya, menciptakan dari keadaan vakumnya. Ketika bekerja pada keadaan vakum, maka dia akan menciptakan partikel itu gitu.